Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Ramadhani dengan NIM 11970700048 dari kelas Teknik Elektro A. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Kalkulus 2, yaitu tentang membuat video resume tentang materi setelah UTS. Untuk yang pertama yaitu ada teknik pengintegralan. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu integral parsial. Kemudian ada integral fungsi trigonometri. Kemudian ada substitusi trigonometri. Dan yang terakhir yaitu integral fungsi rasional. Untuk bagian yang pertama yaitu integral parsial. Untuk formula dari integral parsial yaitu integral U dv sama dengan UV min integral V du. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih U yang turunannya lebih sederhana. Langsung saja ke contohnya. Hitung integral X kali E pangkat X dx. Nah, langsung dimisalkan U sama dengan X, maka du nya yaitu dx. Dan di sini integral dv sama dengan integral E pangkat X dx, maka V sama dengan integral E pangkat X dx sama dengan EX. Maksudnya E pangkat X. Jadi di sini V nya yaitu E pangkat X, sehingga integral X kali E pangkat X dx sama dengan X kali E pangkat X min integral E pangkat X dx sama dengan X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Nah, di sini X nya sebagai U dan E pangkat X nya sebagai V, dan integral E pangkat X sebagai integral V dan dx sebagai du. Kemudian di sini ada integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Contoh, hitung integral X kuadrat sin X dx. Ya, di sini langsung dimisalkan U sama dengan X kuadrat. Jadi du nya sama dengan 2x dx, dan dv yaitu sin X dx, maka V nya yaitu min cos X. Langsung dimasukkan di sini sama dengan min X kuadrat cos X plus 2 integral X cos X dx. Nah, di sini masih berbentuk integral parsial. Oleh karena itu kita misalkan lagi di sini, misal U sama dengan X, maka du sama dengan dx, dan dv nya sama dengan cos X dx, maka V sama dengan sin X. Kita masukkan lagi di sini sesuai dengan formula integral parsial. Min X kuadrat cos X plus 2 dalam kurung X sin X min integral sin X dx sama dengan min integral min X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Lanjut, ada kemungkinan integran atau fx muncul lagi di ruas kanan. Contoh, hitung integral E pangkat X cos X dx. Jawab, integral E pangkat X cos X dx ini langsung dimisalkan saja. Misal U sama dengan E pangkat X, maka du nya
E pangkat X dx, dan dv nya yaitu cos X dx, maka v nya sin X. Langsung di sini dimasukkan sama dengan E pangkat X sin X min integral E pangkat X sin X dx, sama dengan karena di sini masih integral parsial, maka kita misalkan lagi di permisalan yang kedua. Misal U sama dengan E pangkat X sama dengan maka du sama dengan E pangkat X dx, dan dv nya yaitu sin X dx, maka v nya yaitu sama dengan min cos X. Langsung masukkan ke sini, sama dengan E pangkat X sin X min dalam kurung min E pangkat X cos X plus integral E pangkat X cos X dx plus C, sama dengan integral E, maksudnya sama dengan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X min integral E pangkat X cos X dx plus C. Nah, ini di sini integral yang dicari dibawa ke ruas kiri, jadinya 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Kemudian di sini jadinya integral E pangkat X cos X dx sama dengan 1/2 dalam kurung E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu integral fungsi trigonometri. Bentuknya yaitu integral cos pangkat n X dx dan integral sin pangkat n X dx. Untuk n yang ganjil dituliskan sebagai berikut: sin pangkat n kali X sama dengan sin X sin n min 1 X, dan cos pangkat n X sama dengan cos X cos pangkat n min 1 dikali X, dan gunakan identitas sin pangkat 2 X sin pangkat 2 kali X plus cos pangkat 2 kali X sama dengan 1. Dan untuk n yang genap dituliskan sebagai berikut: sin n maksudnya adalah sin pangkat n kali X sama dengan sin kuadrat X dikali sin n min 2, maksudnya ulang-ulang, sin pangkat n kali X sama dengan sin kuadrat kali X kali sin di pangkat n min 2 kali X, dan cos pangkat n kali X sama dengan cos pangkat 2 X cos pangkat n min 1 dikali X, dan gunakan identitas cos 2 kali X sama dengan 2 kali cos pangkat 2 kali X min 1 sama dengan 1 min 2x, maksudnya 1 min 2 sin kuadrat X. Langsung ke contohnya. Untuk nomor 1 yaitu integral sin pangkat 3x dx, dan nomor 2 yaitu integral sin pangkat 4x dx. Langsung dijawab. Nomor 1 integral sin pangkat 3x dx, di sini diubah sesuai dengan fungsi identitas yang awal ini, jadinya yaitu integral sin kuadrat x sin x dx. Kemudian dimisalkan sin x
sama dengan U, dan sin X dx sebagai du. Kemudian didapatkan menjadi integral dalam kolom 1 min cos kuadrat X kurung tutup D dalam kurung cos X kurung tutup sama dengan cos X min 1/3 cos pangkat 3 X plus C. Dan untuk nomor 2 yaitu integral sin pangkat 4 X dx kemudian menggunakan fungsi identitas seperti yang di awal, didapatkan menjadi sama dengan integral sin pangkat 2 X sin pangkat 2 X dx. Kemudian dijabarkan lagi menjadi seperti ini sampai akhirnya didapatkan yang paling sederhana, yaitu 3/8X min 1/4 sin 2X plus 1/32 sin 4X plus C. Untuk bentuk yang lain yaitu integral sin pangkat M X cos pangkat N X dx. Untuk A, untuk N atau M ganjil, keluarkan sin X atau cos X dan gunakan identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk yang B, untuk M dan N genap, tuliskan sin M X, maksudnya sin pangkat M X dan cos pangkat N X menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Untuk contohnya, integral sin pangkat 3 X cos 2 cos kuadrat X dx. Kemudian dijabarkan sesuai fungsi identitas menjadi integral sin kuadrat X cos kuadrat X sin X dx. Kemudian dijabarkan lagi menjadi min integral dalam kurung 1 min cos kuadrat X kurung tutup cos kuadrat X X D dalam kurung cos X sama dengan min integral dalam kurung cos kuadrat X min cos 4 X kurung tutup D cos X D dalam kurung cos X. Kemudian dapatkan nilai akhirnya menjadi sama dengan 1/5 cos pangkat 5X min 1/3 cos pangkat 3X plus C. Ini untuk contoh yang kedua. Untuk mencari integral sin X cos X dx, di sini dapat digunakan dua metode. Bisa memilih antara dua metode ini. Kemudian untuk bentuk integral tan pangkat M X sekan pangkat N X dx dan integral cot, maksudnya integral kotangen M X kosekan pangkat N X dx, maka digunakan identitas tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1, kot kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1, serta turunan tangen dan kotangen D dalam kurung tan X sama dengan sekan kuadrat X di D dalam kurung kotangen X sama dengan min kosekan kuadrat X dx. Contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu integral tan pangkat 4 X dx. Kemudian dijabarkan sesuai fungsi identitas seperti di atas.
integral tan kuadrat x tan kuadrat x dx. Kemudian dijabarkan lagi menjadi sama dengan integral tan kuadrat x dalam kurung sekan kuadrat min 1 kurung tutup dx. Kemudian dijabarkan lagi menjadi sama dengan integral tan kuadrat x sekan kuadrat x dx min integral tan kuadrat x dx sama dengan integral tan kuadrat x d dalam kurung tan x min integral sekan kuadrat x min 1 dx. Kemudian dapatkan nilai akhirnya menjadi 1/3 tan pangkat 3x min tan x plus c. Untuk contoh yang keduanya seperti ini, integral tan kuadrat x sekan pangkat 4x dx, dan didapatkan nilai akhirnya menjadi 1/5 tan pangkat 5x plus 1/3 tan pangkat 3x plus c. Kemudian di sini ada untuk bagian yang selanjutnya yaitu substitusi trigonometri. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya di bagian atas bisa terlihat. Untuk bentuk yang pertama yaitu akar a kuadrat min x kuadrat, maka untuk nilai x nya disubstitusikan menjadi a sin t. Untuk nilai t rentan antara min 90 sampai 90. Untuk bentuk yang kedua yaitu akar a kuadrat plus x kuadrat, maka nilai x nya disubstitusikan menjadi a tan t. Untuk bentuk yang ketiga yaitu akar x kuadrat min a kuadrat, maka x nya disubstitusikan menjadi a sekan t. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu integran memuat bentuk akar a kuadrat min x kuadrat. Dimisalkan x sama dengan a sin t. Contoh, hitung integral akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Nah, di sini langsung dimisalkan x sama dengan 5 sin t dan dx nya yaitu 5 cos t dt. Kemudian dimasukkan ke sini menjadi integral akar 25 min 25 sin kuadrat t 5 cos t dt per 25 sin kuadrat t. Kemudian dijabarkan lagi menjadi sama dengan integral akar 25 dalam kurung 1 min sin kuadrat t cos t dt per 5 sin kuadrat t. Kemudian didapatkan menjadi integral cos kuadrat t per sin kuadrat t dt sama dengan integral cos kuadrat t dt. Kemudian sama dengan integral dalam kurung kosekan kuadrat t min 1 kurung tutup dt sama dengan min cos t min t plus c. Nah, karena di sini masih menggunakan t, kemudian diubah agar seperti bentuk yang awal yaitu menggunakan x. Untuk mengubahnya di sini membutuhkan segitiga. Nah, dari segitiga ini maka didapatkan menjadi nilai akhirnya yaitu min akar 25 min x kuadrat per x
min sin inverse atau pangkat min 1 dalam kurung x plus x per 5 plus c. Nah, untuk selanjutnya yaitu integran memuat bentuk akar a kuadrat plus x kuadrat. Misal x sama dengan a tan t. Contoh, hitung integral 1 per x kuadrat akar 25 plus x kuadrat dx. Nah, di sini sama seperti yang awal, membutuhkan segitiga trigonometri, dan dari perhitungan di sini didapatkan nilai akhirnya yaitu min akar 25 plus x kuadrat per 25x plus c. Dan ini untuk yang integran memuat bentuk akar x kuadrat min a kuadrat, dan dimisalkan x sama dengan a sekant t. Seperti ini, sama-sama juga membutuhkan segitiga trigonometri. Lanjutkan untuk substitusi bentuk akar. Ketika integran memuat bentuk akar seperti ini, maka bentuk akar tersebut dimisalkan menjadi u. Langsung saja contohnya, hitung integral dx per 2 plus 2 akar x. Jawab. Nah, di sini dimisalkan dulu u sama dengan akar x, maka u kuadrat sama dengan x. Dengan turunan implisit didapatkan 2u du per dx sama dengan 1, maka dx sama dengan 2u du. Nah, kemudian dimasukkan untuk penyelesaiannya, yaitu di sini sama dengan integral 2u du per 2 plus 2u sama dengan integral u per u plus 1 du sama dengan integral u plus 1 min 1 per u plus 1 du sama dengan integral dalam kurung 1 min 1 per u plus 1 kurung tutup du sama dengan u min ln u plus 1 kurung maksudnya u min ln dalam kurung u plus 1 kurung tutup plus c. Nah, karena di sini masih menggunakan u, maka diubah ke bentuk awal yaitu menjadi x sama dengan maksudnya akar x min ln dalam kurung 1 plus akar x kurung tutup plus c. Nah, lanjut untuk bagian selanjutnya yaitu integral fungsi rasional. Integral berbentuk rasional, fungsi x sama dengan p dalam kurung x per q dalam kurung x, dimana derajat p kurang dari derajat q. Maka didapatkan 4 kasus dari pemfaktoran penyebut q dalam kurung x, yaitu yang pertama faktor linier tidak berulang, yang kedua faktor linier berulang, dan yang ketiga faktor kuadrat tidak berulang, dan yang keempat faktor kuadrat berulang. Untuk kasus yang pertama yaitu linier tidak berulang, misal q dalam kurung x sama dengan dalam kurung a1 x plus b1 kurung tutup a2 x plus b2 kurung tutup sampai n, sampai dalam kurung a n x plus bn kurung tutup. Maka didapatkan menjadi bentuknya seperti ini.
dengan A1, A2 sampai AN adalah konstanta yang dicari. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus 2 linear berulang. Misal Q dalam kurung X sama dengan A sama dengan dalam kurung A IX plus BI kurung tutup P. Maka menjadi bentuknya seperti ini dengan konstanta A, A2 sampai A P-1, AP yang akan dicari. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk kasus 3 yaitu kuadratik tak berulang. Misalnya seperti ini bentuknya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dengan A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN adalah konstanta yang akan dicari. Untuk contoh dari kasus 3-nya yaitu seperti ini. Untuk kasus keempat yaitu kuadratik berulang. Misal bentuknya seperti ini. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Di mana A1, A2 sampai A P-1, A, AP dan B1, B2 sampai B-1, BP adalah konstanta yang akan dicari. Nah, untuk contoh dari kasus yang keempat seperti ini. Cukup panjang. Di sini ada catatan, jika derajat P dalam kurung X lebih besar sama dengan derajat Q dalam kurung X, maka dibagi terlebih dahulu P dalam kurung X dengan Q dalam kurung X, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. P dalam kurung X per Q dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X plus S dalam kurung X per Q dalam kurung X, di mana derajat dari S dalam kurung X lebih kecil dari derajat Q dalam kurung X. Untuk contohnya seperti ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu integral lipat. Nah, dari materi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu definisi integral lipat 2. Kemudian ada menghitung integral lipat 2. Kemudian ada sifat integral lipat 2. Kemudian ada integral lipat 2 atas daerah sembarang. Dan yang selanjutnya yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Lanjut untuk selanjutnya yaitu integral lipat 2. Misalkan Z sama dengan F dalam kurung X, Y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup, yaitu R.
Ini bisa terlihat pada gambar R yang bagian bawah dan Z yang bagian atas. Maka nomor 1, bentuk partisi A, B dan C, D menjadi N bagian. Ini bagian kecil. Kemudian nomor 2, pilih XK, YK pada setiap sub interval pada XI, XI-1 dan YI, YI-1. Kemudian nomor 3, bentuk jumlah Riemann. Bentuknya seperti ini. Kemudian nomor 4, jika N tak terhingga, maka diperoleh limit jumlah Riemann berbentuk seperti ini. Dan jika limit ada, maka Z sama dengan F dalam kurung X, Y terintegralkan Riemann pada R. Ditulis seperti ini. Lanjut, definisi integral lipat 2. Misalkan F suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Seperti ini, seperti gambar R. Jika limit ini ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, bentuknya seperti ini yang disebut integral lipat 2 F pada R, diberikan oleh bentuknya seperti ini, atau bentuk yang kedua seperti ini. Untuk lanjut, arti geometri integral lipat 2. Jika Z sama dengan F X, Y kontinu F, di mana F dalam kurung X, Y lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 R dari F dalam kurung X, Y dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Y dan di atas R. Nah, selanjutnya yaitu menghitung integral lipat 2. Jika F dalam kurung X, Y lebih besar sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu yang pertama yaitu sejajar bidang XOZ. Ini kemudian dipisahkan menjadi seperti ini agar lebih jelas. Didapatkan menjadi A dalam kurung Y sama dengan integral batas bawah A batas atas B dari F dalam kurung X, Y dx. Nah, di sini lanjut menghitung integral lipat 2 lanjutan. Jika bentuknya seperti ini, maka cara penghitungnya seperti ini runtutannya, dan bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Integral lipat 2R dari F X, Y dA sama dengan, di sini diubah menjadi akhirnya seperti ini. Lanjut, menghitung integral lipat 2 lanjutan untuk yang I2 sejajar bidang YOZ. Nah, di sini diiris agar lebih jelas, digambarkan di sebelah kanan. Bentuknya jadi A dalam kurung X sama dengan integral batas bawah C batas D dari F dalam kurung X, Y dy. Nah, untuk menghitungnya seperti ini contohnya, bentuknya ataupun urutannya seperti ini. Nah, untuk contohnya
hitung integral lipat 2 dari integral lipat 2R dari X kuadrat plus 2Y kuadrat kurung tutup dA, dimana R bentuknya seperti ini. Langsung dijawab. Integral lipat 2R dari X kuadrat plus 2Y kuadrat dalam kurung tutup dA sama dengan, kemudian dijabarkan seperti yang awal. Sampai akhirnya mendapatkan nilai akhir sebesar 544. Atau bisa dihitung juga dengan cara seperti ini, hasilnya juga sama, 544 ini adalah volume. Nanti untuk contoh yang kedua seperti ini. Nah, untuk sifat integral lipat 2, misalkan f dalam kurung x, y dan g dalam kurung x, y terdefinisi di persegi panjang R. Ini di sini ada 4 sifat, bisa terlihat di layar. Untuk yang selanjutnya yaitu integral lipat 2 atas daerah sembarang. Di sini ada dua tipe. Untuk tipe yang pertama yaitu D sama dengan X, Y, di mana batas dari X ini sudah jelas dari A sampai B, dan batas Y-nya di sini sembarang, di mana ini terdapat fungsi P dan fungsi Q. Dan untuk tipe 2-nya yaitu D sama dengan X, Y, di mana batas dari X-nya di sini berbentuk fungsi, yaitu fungsi R dan fungsi S. Dan C-nya di sini maksudnya batas dari Y-nya di sini adalah konstanta, sudah jelas. Untuk tipe yang pertama di sini bisa digambarkan pada koordinat di sini. D sama dengan X, Y. A bisa terlihat di sini X-nya berbentuk sebuah konstanta atau yang sudah jelas, dan P dan Y-nya di sini masih berbentuk fungsi, yaitu P dalam kurung X dan Q dalam kurung X. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Untuk integral yang terdapat konstanta atau sudah jelas ini taruh di depan, dan yang terdapat fungsi ini ditaruh ke yang kedua. Dan untuk daya dx nya di sini tergantung mana yang terdapat daerah sembarang atau fungsinya. Yang terdapat daerah sembarang atau fungsinya itu ditaruh di depan, karena di sini y-nya yang terdapat daerah sembarang, maka daya dahulu kemudian dx. Dan untuk tipe 2 yaitu seperti ini digambarkan. D sama dengan X, Y, dimana batas dari X ini berbentuk fungsi, yaitu fungsi R dalam kurung Y dan X dalam kurung, maksudnya fungsi S dalam kurung Y, dan Y nya di sini berbentuk konstanta atau sudah jelas. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Integral D dari F dalam kurung X, Y dA sama dengan sama seperti yang sebelumnya, dimana untuk integral yang awal di sini dimana adalah batas yang sudah jelas atau berbentuk konstanta. Dan untuk integral yang kedua di sini adalah sebagai batas-batasnya yaitu masih berbentuk fungsi, dan kemudian untuk daya dx nya di sini menyesuaikan. Untuk yang pertama di sini adalah yang terdapat
fungsi atau nilai yang batas-batas yang sembarang, yaitu di sini x-nya yang sembarang. Dan untuk yang selanjutnya yaitu dy. Untuk aturan integrasi, urutan pengintegralan dalam integral LIPA 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasi. Dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses pengintegralan. Dan yang terakhir yaitu oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Langsung saja ke contoh. Untuk yang pertama yaitu hitung integral LIPA 2R dari 2 dalam kurung 2y e pangkat x dA, di mana r nya dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat dan y sama dengan 1, sumbu y. Di sini digambarkan dahulu pada titik koordinat. Bisa terlihat di sini batas x-nya yaitu y kuadrat, maka dituliskan di sini agar lebih mudah. R sama dengan x, y, di mana batas x yaitu 0 sampai y kuadrat, dan y di sini sebagai batasnya itu 0 sampai 1. Kemudian di sini kemudian yang digunakan untuk menentukan dalam pencariannya. Kemudian di sini masukkan seperti pada yang awal di sini, pada tipe berapa ini, tipe 2, tinggal dimasukkan dan akan menghasilkan nilai akhirnya yaitu E-2, atau dapat dibalik urutan pengintegralannya, yaitu seperti ini. Hasilnya sama tetap, yaitu E-2. Hanya saja urutan pengintegralannya dibalik. Kemudian untuk contoh yang kedua seperti ini. Gambarkan terlebih dahulu titik koordinatnya. Kemudian di sini diubah urutan pengintegralannya, yaitu seperti ini, r sama dengan x, y dan seterusnya, sehingga kemudian dimasukkan untuk menentukan hasilnya. Dari perhitungan ini didapatkan nilai akhirnya yaitu e pangkat 4 min 1. Untuk yang selanjutnya yaitu integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Kita langsung hitung integral lipat 2D dari e pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA, di mana d adalah y, d sama dengan x, y, x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Nah, untuk gambaran dari sistem koordinat kutub itu seperti ini. Ada sumbu y, kemudian sumbu ini theta, sumbu x, kemudian ini theta, r, dan ini adalah p dalam kurung r, theta. Hubungan kartesius dan kutub yaitu x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, theta sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung y per x. Kemudian di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, r sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Lanjut untuk transformasi kartesius ke kutub. Misalkan z sama dengan f dalam kurung x, y terdefinisi pada d sama dengan r, 0, di mana r di sini batas a kurang dari sama dengan r, r kurang dari sama dengan b, dan a di sini batas dari theta yaitu a dan beta. Persegi panjang kutub D.
Di sini ditanya integral D dari f dalam kurung x, y dA. Kemudian pandang satu partisi persegi panjang kutub delta AK. Sini terlihat pada gambar sebelah kiri, luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah R kuadrat theta. Sini terlihat pada gambar. Kemudian di sini dimasukkan delta AK sama dengan setengah R K kuadrat delta theta min setengah R K min 1 kuadrat delta theta. Kemudian di sini dikerjakan nih jadi seperti ini sampai akhirnya menjadi berbentuk sama dengan R theta del maksudnya R delta theta. Jika P mendekati 0 atau sama dengan mendekati, maka dA sama dengan RdR d theta dalam kurung P panjang diagonal dari delta AK, sehingga integral lipat 2 dk dari f dalam kurung x, y dA sama dengan seperti ini jadinya. Integral dp dari f r cos theta, r sin theta kurung tutup r dr d theta. Contohnya ini dua. Untuk contoh hitung integral lipat 2D dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA, di mana D nya bentuknya seperti ini. Dan nomor 2 hitung integral lipat 2Y dA. D adalah daerah di kuadran 1 di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4, dan di luar X kuadrat plus Y kuadrat plus sama dengan 1. Nah, ini untuk penyelesaiannya ini seperti ini. Dan nomor 1, dia adalah daerah di dalam lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 2. Nah, didapatkan D-nya menjadi seperti ini. Kemudian dimasukkan untuk penyelesaiannya, dan didapatkan nilai akhirnya yaitu pi dalam kurung E pangkat 4 min 1 kurung tutup. Dan untuk penyelesaian nomor 2 seperti ini, digambarkan juga pada koordinatnya seperti ini. Kemudian D nya jadi seperti ini. Kemudian dimasukkan untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, dari perhitungannya di sini didapatkan nilai akhirnya yaitu 7/3. D daerah sembarang atau umum. Untuk nomor 1 yaitu bentuknya D sama dengan di mana R, theta, di mana batas dari R itu adalah masih berbentuk fungsi. Dan untuk tetanya di sini sudah berbentuk angka yang sudah jelas ataupun ya angka. Untuk yang nomor 2 yaitu D dalam kurung R, theta, di mana batas dari R-nya itu sudah jelas yaitu A sampai B, dan untuk batas dari tetanya di sini masih berbentuk fungsi. Nah, untuk di sebelah kiri ini adalah gambaran dari nomor 1, dan untuk yang sebelah kanan di sini adalah gambaran dari nomor 2. Langsung ini ke contohnya. Tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Nah, bisa terlihat pada gambar di sini, pada gambar koordinatnya terlihat bahwa D adalah lingkaran dengan pusat di 1,0.
dan berjari-jari 1. Jadi dalam kurung x min 1 kuadrat kurung tutup kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Kemudian diubah menjadi seperti ini, dan kemudian diubah lagi seperti ini. Nah, ini x kuadrat plus y kuadrat ini diubah menjadi r kuadrat, dan di sini x-nya adalah r cos theta. Jadinya di sini r kuadrat sama dengan 2r cos theta. Nah, kemudian diubah lagi, r kuadrat min 2r cos theta sama dengan 0. Kemudian r dalam kurung r min 2 cos theta kurung tutup sama dengan 0. Nah, didapatkan jadinya r sama dengan 0 atau r sama dengan 2 cos theta. Untuk batas theta dari gambar, theta sama dengan min pi per 2 dan theta sama dengan pi per 2, sehingga dapat dituliskan batasnya yaitu d kurung awal dalam kurung r, theta kurung tutup, batas dari r yaitu 0 sampai 2 cos theta, dan untuk batas dari tetanya yaitu min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kemudian sini ada lagi tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Nah, di sini terlihat pada gambar. Kemudian dituliskan di sini yaitu berdasarkan gambar x sama dengan 1, x sama dengan 2, y sama dengan 0, y sama dengan akar 2x min x kuadrat. Kemudian di sini diubah y kuadrat sama dengan 2x min x kuadrat. Nah, didapatkan x kuadrat plus y kuadrat min 2x sama dengan 0. Kemudian sini diubah lagi x min 1 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan lingkaran pusat 1,0 dan jari-jarinya itu 1. Untuk batas r dihitung mulai x sama dengan 1, r cos theta sama dengan 0, r sec theta, hingga r sama dengan 2 cos theta. Untuk batas theta dari gambar, theta sama dengan 0, theta sama dengan pi per 4, sehingga koordinat polarnya adalah d kurung awal r, theta, batas dari r nya itu secant theta sampai 2 cos theta, dan tetanya batasnya yaitu 0 sampai pi per 4. Nah, kemudian ada lagi tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Di sini terlihat pada koordinatnya, dilihat dulu. Nah, terlihat bahwa D adalah lingkaran dengan pusat di 0,1 dan berjari-jari 1. Jadi x kuadrat plus dalam kurung y min 1 kurung tutup kuadrat sama dengan 1. Kemudian diubah lagi y kuadrat plus y kuadrat min maksudnya x kuadrat plus y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 1. Kemudian diubah lagi di sini. Nah, x kuadrat plus y kuadrat ini diubah menjadi r kuadrat, dan y di sini adalah r sin theta. Jadinya bentuknya seperti ini, dan kemudian diubah lagi seperti ini, dan akan menghasilkan r dalam kurung r min 2 sin theta kurung tutup sama dengan 0. Jadi r nya sama dengan 0 atau r sama dengan 2 sin theta. Untuk batas theta dari gambar yaitu theta sama dengan 0, theta sama dengan pi, sehingga dapat dituliskan d sama dengan dalam kurung tutup r, theta kurung tutup, batas dari r nya yaitu 0 sampai 2 sin theta, dan batas dari tetanya yaitu 0 sampai pi. Nah, di sini ada lagi tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Nah, bisa terlihat gambarnya di sebelah pojok kiri. Kemudian tuliskan x sama dengan 0, x sama dengan 1, y sama dengan 0, y sama dengan x. Untuk batas r, x sama dengan 1, r cos theta sama dengan 1, r sama dengan sec theta.
untuk batas theta dari gambar 0 maksudnya theta sama dengan 0, theta sama dengan pi per 4, sehingga koordinat polarnya adalah d sama dengan kurung awal dan kurung r, theta, batas dari r nya yaitu 0 sampai secant theta, dan batas dari tetanya itu 0 sampai pi per 4. Nah, ini langsung ke contohnya. Contoh untuk menghitung ini, dari soal terlihat batas untuk x dan y, x sama dengan 1, x sama dengan 2, y sama dengan 0, y sama dengan akar 2x min x kuadrat. Nah, kemudian diubah menjadi seperti ini. Ini merupakan lingkaran dengan pusat 1,0 dan jari-jarinya itu 1. Koordinat polarnya adalah d sama dengan kurung awal r dalam kurung r, theta. Batas dari r nya itu secant theta sampai 2 cos theta, dan batas tetanya itu dari 0 sampai pi per 4. Ini berdasarkan gambar, bisa terlihat pada gambar. Nah, untuk contoh lanjutannya ini, sehingga dimasukkan sampai menghasilkan nilai akhirnya yaitu dalam kurung akar 2 min ln akar 2 plus 1. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya yaitu integral lipat 3. Lanjutnya yaitu integral lipat 3 pada balok. Pertama-tama lihat dulu gambarnya yang sebelah kiri. Terdapat 3 sumbu yaitu sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Kemudian di sini ada balok. Nah, langsung ke nomor 1, partisi balok B menjadi n bagian, B1, B2, BK sampai BN. Nah, ini balok ini yang di ya ini. Kemudian definisikan harga mutlak dari delta sama dengan diagonal ruang terpanjang dari BK. Kemudian nomor selanjutnya yaitu bentuk jumlah Riemann dalam kurung xk, yk, zk. Ini anggota dari BK. Ini terlihat pada gambar. Kemudian nomor selanjutnya yaitu jika harga mutlak delta itu 0, diperoleh limit jumlah Riemann seperti ini. Dan jika limit ada, maka fungsi b sama dengan f dalam kurung x, y, z terintegralkan Riemann pada balok B. Ditulis seperti ini. Itu integral lipat 3 pada balok. Ini bagian 2. Delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK. Ini diubah menjadi dV sama dengan dx, dy, dan dz kali dz maksudnya. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius didapatkan menjadi seperti ini. Nah, langsung ke contohnya yaitu contoh integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv dengan b adalah balok dengan ukuran x nya yaitu dari 1 sampai 2, y nya dari 0 sampai 1, dan z dari 1 sampai 2. Nah, langsung dimasukkan ke dalam penyelesaiannya untuk dapat mendapatkan hasilnya. Nah, dari perhitungan ini didapatkan nilai akhirnya yaitu 7/4. Yaitu integral lipat 3 pada daerah sembarang. Hitung integral lipat 3s dari x kuadrat yz dv jika s benda padat sembarang. Pandang s benda padat yang terlingkup oleh balok B, dan definisikan nilai f
0 untuk luar S. Lihat pada gambar 1. Di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini balok B dan ini adalah S nya di dalam. Kemudian yaitu integral lipat 3 pada daerah sembarang. Lihat pada gambar 2 di sini. Jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, lihat pada gambar 2, S dibatasi oleh Z sama dengan ini fungsi, dan Z sama dengan ini fungsi yang kedua, dan proyeksi S pada bidang X, O, Y dipandang sebagai daerah jenis 1, maka bentuknya menjadi seperti ini. Catatan, integral lipat 3S dari F dalam kurung X, Y, Z kurung tutup dv, jika F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 1, maka menyatakan volume benda pejal S. Lihat pada gambar 2. Nah, untuk langsung ke contohnya, yaitu contoh hitung integral ini dengan W sama dengan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 2X, Y, Z, dan S benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat, dan bidang-bidang Z sama dengan O, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, pertama-tama gambarkan dulu di sini, di mana X, Y sama dengan proyeksi S pada X, O, Y atau segitiga. Dari gambar terlihat bahwa S dalam kurung X, Y, Z nolnya yaitu dari 0 sampai, maksudnya X nya yaitu dari 0 sampai 2, dan Y dari 0 sampai X, O sampai X, dan Z yaitu 0 sampai 2 min setengah X kuadrat, sehingga didapatkan menjadi seperti ini. Dimasukkan untuk penyelesaiannya. Nah, seperti ini sampai akhirnya menjadi nilai akhirnya yaitu 8 min 32 per 3 plus 4 sama dengan 4 per 3. Cukup sekian dari video saya. Apabila banyak kesalahan baik dalam penyampaian ataupun materi yang saya bawakan, tutur kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.